Halo semuanya, sangat harum bunga di taman, banyak bunga aneka rupa. Bagaimana kabarmu teman? Sudah lama kita tak berjumpa. Hari ini Spoiler Story mau ngasih rekomendasi mengenai series drama yang menceritakan tentang pernikahan kontrak. Jadi penasaran enggak? Apa aja series dramanya? Yuk simak list drama berikut ini. Series drama pertama ada Because This Is My First Life, rilis pada tahun 2017. Because This Is My First Life bermula dari Nam Se-hye diperankan oleh Lee Min-ki, seorang komputer desainer eksentrik yang seluruh hidupnya sudah tertata. Di usianya yang sudah hampir mencapai kepala 4, Se-hye sama sekali tidak berminat dengan pernikahan dan lebih memilih untuk hidup bersama kucing peliharaannya. Se-hye tinggal di sebuah apartemen yang ia beli dengan mencicil. Dan dikarenakan pembayaran cicilannya masih panjang, ia memutuskan untuk menyewa salah satu kamar di apartemennya. Ketika ia masih mencari host semata yang cocok, teman sekaligus atasannya Ma Sang-go diperankan oleh Park Bae-yeon memperkenalkan seseorang bernama Yoon Ji-ho diperankan oleh Jung So-min. Yoon Ji-ho sendiri merupakan seorang asisten penulis naskah drama lulusan Seoul National University. Ji-ho sebenarnya memiliki tempat tinggal di Seoul bersama dengan adiknya. Namun, karena adiknya sudah menikah dan istrinya sedang hamil, ia memilih untuk mencari tempat tinggal lain. Dikarenakan miskomunikasi, Se-hye berpikir jika Ji-ho adalah laki-laki dan Ji-ho mengira Se-hye adalah seorang wanita. Dan karena jadwal kesibukan keduanya berbeda, Se-hye dan Ji-ho tak pernah sekalipun bertemu meskipun sudah tinggal bersama selama 1 minggu. Ketika akhirnya keduanya bertemu, mereka terkejut ternyata mereka berbeda gender. Namun, karena Se-hye kesulitan dalam mencari host semata yang sesuai dengan kriterianya, ia tidak masalah jika Ji-ho tetap menjadi host sematanya. Dan akhirnya mereka tetap menjadi host semata. Tetapi, karena beberapa alasan Se-hye bertemu lagi dengan Ji-ho. Dan karena Se-hye frustasi dengan ayahnya yang terus-menerus menekan ibunya untuk membuat Se-hye segera menikah. Akhirnya Se-hye menawarkan pernikahan kontrak pada Ji-ho dan kompensasinya Ji-ho bisa tinggal di apartemennya dengan biaya yang miring. Di awal Ji-ho menolak, namun karena suatu kejadian dan beberapa pertimbangan akhirnya Ji-ho menerima penawaran Se-hye. Dramanya seru bukan? Penasaran Dena cerita lengkapnya? Langsung ditonton aja ya series dramanya. Berikutnya ada Her Private Life dirilis pada tahun 2019. Her Private Life menggambarkan tentang kehidupan Sung Deok-mi, seorang kurator seni yang juga secret fangirl. Deok-mi sangat menyukai K-pop boyband bernama White Ocean terutama pada salah satu membernya yaitu Cha Si-an. Dan ketika ia tidak sedang sibuk dengan pekerjaannya di galeri seni, ia akan sibuk mengikuti sekaligus mengabadikan foto-foto Cha Si-an saat sedang fanzine, live performance di acara musik, konser hingga saat Cha Si-an sedang di bandara. Karena Deok-mi bukanlah fans biasa, ia juga seorang fansite master di balik fanpage Cha Si-an Is My Life. Di balik fangirling lifestyle-nya Deok-mi juga seorang wanita karir profesional yang ingin posisi karirnya untuk meningkat. Sehingga, ia bekerja keras untuk mendapatkan posisi sebagai art director di galeri tempatnya bekerja. Suatu hari Deok-mi melakukan perjalanan bisnis ke Shanghai untuk mengikuti pelelangan karya seni untuk koleksi galeri tempatnya bekerja. Di sana, ia melihat lukisan dari pelukis favorit biasnya Cha Si-an dilelang. Sehingga, ia mengikuti lelang untuk lukisan tersebut dan berharap bisa memberikan lukisan itu untuk hadiah ulang tahun Si-an. Namun apesnya, ia kalah dengan pria yang ada di sebelahnya yang kebetulan adalah orang Korea. Lalu, Deok-mi mencoba bernegosiasi dengan pria itu untuk membeli lukisan tersebut namun usaha Deok-mi gagal. Sesampainya ia di Korea, bos Deok-mi dan suaminya terlibat dalam kasus korupsi. Sehingga posisi art director di galerinya otomatis kosong. Deok-mi berpikir ini kesempatannya untuk dipromosikan sebagai art director baru. Namun, kebahagiaannya sirna saat ia menemukan fakta bahwa galerinya justru merekrut direktur baru. Lalu saat Deok-mi kembali bekerja, ia kaget ternyata direktur barunya adalah Ryan Gold, Kim Jae-wook,
seorang pengkritisi seni yang dulunya bekerja di New York yang juga pria yang pernah ia temui di Shanghai. Selanjutnya ada series drama bisnis proposal pada tahun 2022. Drama bisnis proposal yang dibintangi An Hyo Seok dan Kim Se-jeng berhasil menghibur banyak penikmat drakor di Indonesia. Cerita berfokus pada karakter utama bernama Shin Ha-ri dan Kang Tae-moo. Shin Ha-ri dikenal sebagai seorang karyawan yang bertugas pada bagian penelitian makanan dan pengembangan menu baru di perusahaan makanan. Berkat dedikasinya yang luar biasa untuk perusahaan, Shin Ha-ri berhasil menerima penghargaan dari kantornya. Sedangkan, Kang Tae-moo merupakan CEO muda yang akan melanjutkan perusahaan tersebut. Kang Tae-moo merupakan cucu dari pemilik perusahaan tersebut yang baru saja kembali dari luar negeri. Karena menjadi satu-satunya pewaris, sang kakek ingin Kang Tae-moo segera menikah. Tidak heran jika sang kakek bernama Kang Dago selalu menyuruhnya ikut kencan buta dengan para gadis. Tapi, Kang Tae-moo yang belum ingin menjalin hubungan dengan wanita ini selalu saja menghindar dengan beragam cara. Kakeknya tidak akan berhenti sampai Kang Tae-moo membawa perempuan yang ia cintai. Suatu saat, kakek Tae-moo kembali membuat kencan buta dengan perempuan bernama Jin Yang Seo. Ia merupakan anak dari salah satu konglomerat yang akan dijodohkan dengan Kang Tae-moo. Di sisi lain Jin Yang Seo juga enggan datang di kencan buta. Karena, ia berharap bisa bertemu pria yang benar-benar ia cintai sendiri. Jin Yang Seo yang tak lain teman dekat Shin Ha-ri ini meminta temannya untuk menggantikan posisinya. Karena kepepet untuk mendapatkan tambahan uang, Shin Ha-ri setuju melakukannya. Sementara itu, Kang Tae-moo ternyata hadir dalam kencan buta itu. Shin Ha-ri telah merencanakan berbagai cara membuat Kang Tae-moo ilfeel untuk menggagalkan kencan buta, tapi siapa sangka tindakan Shin Ha-ri malah menarik perhatian Kang Tae-moo. Sampai akhirnya, keduanya membuat sebuah kesepakatan untuk menjalin hubungan kontrak sebagai pasangan kekasih. Awalnya, Shin Ha-ri tak tahu kalau Kang Tae-moo adalah bos baru di perusahaannya. Hubungan keduanya pun terjalin begitu menarik. Apalagi, Shin Ha-ri sengaja menyembunyikan identitas aslinya saat tahu bahwa dirinya menyamar menjadi Jin Yang Seo. Akankah kisah cinta bos dan karyawan ini benar-benar berlabuh? Selain karakter utamanya, penonton juga dibuat baper melihat karakter pendukung. Cus langsung ditonton aja dramanya. Lalu yang terakhir ada Love in Contract dirilis pada tahun 2022. Drama ini menceritakan tentang Choi Sang-eun, diperankan oleh Park Min-yang, wanita yang punya layanan jasa menjadi istri pura-pura bagi para pria lajang yang membutuhkan jasanya untuk dikenalkan ke orang tua atau dibawa ke dalam pertemuan-pertemuan yang mengharuskan adanya pasangan. Dengan paras yang cantik Choi Sang-eun dipakai jasanya oleh Jung Ji-ho, diperankan oleh Go Kyung-pyo, dan Kang Hae-jin, diperankan oleh Kim Jae-yang. Ji-ho merupakan pria dingin yang misterius dan punya masalah dalam bersosialisasi. Sementara Hae-jin adalah putra bungsu konglomerat sekaligus bintang Hallyu. Pekerjaannya dengan kedua pria tersebut membuat Choi Sang-eun terjebak dalam cinta segitiga. Di satu sisi dirinya harus tetap profesional dengan pekerjaannya, namun di sisi lain dirinya tidak bisa menahan rasa cintanya. Drama yang bergenre romance ini menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman tonton loh, jadi kalau penasaran sama cerita lengkapnya langsung ditonton aja series dramanya. Berikut 4 rekomendasi series drama yang menceritakan mengenai pernikahan kontrak, kira-kira bakal bahas yang mana lagi ya? Yuk bisa langsung tulis di komen ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.